anak bangsa, konsep-konsep hidup berbangsa yang berdasarkan 4 pilar, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan asar sahabat, namun sesuai yang ditunjukkan oleh akal, bukan yang ditunjukkan oleh lafaz, sehingga maknanya akan lebih luas daripada sekedar disebutkan di dalam hadis. Contoh, kalau di dalam hadis didawuhkan layak dilqodi wa khutbah, seorang qadi tidak diperbolehkan untuk menghukumi, jangan menghukumi dalam keadaan marah. Yang ditunjukkan lafaznya adalah khutbah, tapi makna yang terkandung di dalam khutbah itu adalah ketidakadilan, ketidakketenangan, ketidakobjektifan di dalam memberikan hukum krono rasa-rasa. Karena itu tidak boleh menghukuminya bukan karena marah, tapi dikembangkan dalam kondisi-kondisi qadhi tidak stabil akhlaknya, tidak stabil karakternya, tidak stabil keadaannya, misalnya dalam keadaan malas, dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus, dalam keadaan mau berak, mau keadaan mau kencing, ini tidak boleh menghukumi. Lebih luas lagi, ini yang ditunjukkan oleh akal. Nah, termasuk kalau di dalam sholat, kita diperintahkan rukuk, diperintahkan sujud, itu secara fikih. Tapi yang ditunjukkan di dalam rukuk dan di dalam sujud itu apa? Yang ditunjukkan di dalam rukuk, yang ditunjukkan di dalam sujud adalah ungkapan rasa rendah, ungkapan rasa tawadhu, ungkapan rasa menunduk di hadapan Allah, sehingga kita tidak merasa punya apa-apa, tidak punya kemampuan apa-apa, tidak punya derajat apa-apa, sehingga nanti dikembangkan. Kita diperintahkan untuk menjadikan akhlak kapan saja, di mana saja, bersama siapa saja harus merasa rendah. Tapi bukan berarti orang jadi orang rendah, merasa rendah, merasa asor, merasa hina. Ini ditunjukkan oleh usul. Termasuk kalau di dalam Al-Quran sebagaimana yang saya sampaikan tadi, Nabi Ibrahim minta kepada Allah, Rabbi al-'adza baladan amina, ya Allah, negara Mekah ini kau jadikan negara yang aman. Warzuq ahlahu minas samarat, dan penduduknya kau beri rezeki dengan rezeki dari buah-buahan. Tapi man amana billahi wal yaumil akhir, yaitu khusus kepada orang yang iman kepada Allah dan iman di hari akhir. Namun Allah jawab, qal wa man kafara fa ummatihi qalilan. Allah menjawab, maaf Ibrahim, orang-orang yang kafir akan aku berikan kenikmatan pula, tapi qalilah di dalam zaman yang sebentar, yaitu di dunia. Summa adtarruhu ila azabin nar, kemudian di akhirat nanti akan memasukkan neraka, babisal masir, neraka tempat yang paling hina. Di sini maksudnya bahwa
Ketika Nabi Ibrahim minta agar umat Islam, agar orang iman diistimewakan di dunia, tapi oleh Allah mengatakan tidak, kalau urusan dunia orang kafir pun juga punya hak. Punya hak untuk bergembira, untuk bersenang di dunia. Nah, juga di dalam dawai Allah, di dalam hal ini sehingga menjadikan pendapat atau menunjukkan pada furu, ini usul menunjukkan kepada furu, berarti urusan dunia antara orang Islam dengan orang kafir itu sama. Yang tidak sama hanya nanti nasibnya di akhirat. Nah, sedangkan nasibnya di akhirat kita semuanya belum tahu, masih melihat apakah husnul khotimah atau su'ul khotimah. Orang kafir sekarang bisa dimungkinkan akhirnya juga husnul khotimah. Maka tidak boleh kita remehkan, tidak boleh kita caci maki, tidak boleh kita rendahkan walaupun dia kafir, karena masih dimungkinkan dia husnul khotimah. Kalau dia husnul khotimah misalnya di akhirnya mengucapkan kalimat syahadat, kalimat la ilaha illallah, sekalipun kafir 70 tahun dosanya akan dihapus semuanya. Al-Islam yahdimu ma qabla. Dan dawai Allah, kul iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Sedangkan kita sekarang sekalipun toh mukmin, sekalipun Islam mengamalkan ajaran, namun masih spekulasi. Hanya mudah-mudahan kita husnul khotimah. Bisa juga tidak, naudzubillah. Jadi makanya urusan dunia kita sama. Nah, kemudian di dalam negara bangsa ini, kalau konsep dari Abu Hanifah yang notabene beliau memang tidak di dalam daulah Islamnya, beliau mengatakan antara orang Islam dengan non-Islam di dalam masalah wilayah itu sama. Yang wilayah ini membuat wilayah syahadah kodok. Sehingga di dalam usul fikih dikatakan, sama ngaji usul fikih, wal asal takmimu qaulihi ta'ala la takmimu qaulihi ta'ala la yastawun. Dawe Gusti Allah sing wonten sudah sajadah, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqo la yastawun. Apakah orang mukmin sama dengan orang kafir? Di sana dikatakan la yastawun, tidak sama. Cuma ketidaksamaan orang kafir dengan orang non Islam dengan orang Islam dalam hal ini di dalam apa? Inilah yang masih menjadi perbincangan para ulama, yang tentu kita harus milih pendapat yang mukhtar, yang kondisional sesuai dengan negara bangsa. Kalau menurut Imam Syafi'i, umum, baik itu urusan dunia dan urusan akhirat, sehingga tidak diperkenankan kita mengangkat pimpinan dari non-Islam di cara Syafi'i. Mulanya orang kita memilih orang non-Islam jadi gubernur, jadi bupati, tidak boleh. Dan ini juga bisa kita praktekkan. Urusan dalam hak mencalonkan jangan kita jegal, semuanya dipersilakan, tapi untuk urusan sampan milih hak masing-masing. Berarti orang Islam jangan milih non-Islam. Tapi kalau menurut Imam Abu Hanifah, kata layas tahun itu hanya berlaku di dalam urusan akhirat yang disebutkan dalam ayat setelahnya. Nopo fa'amal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun.
ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha. Tengriku diaturaken tafsirane layas tahun yaiku ammal ladzina amanu wa amilus sholihati falakum jannatul ma'wa. Yaiku ketidaksamaannya kalau orang-orang iman amanu wa amilus sholihat maka dia akan mendapatkan jannatul ma'wa. Lah wong non Islam wa ammal ladzina fasaku fa ma'wahumun. Nah, berarti urusannya neraka karo surga, dan neraka surga itu masih belum jelas kalau mau ulun bi husnil khotimah. Dari sini menurut mazhab Abu Hanifah, menurut mazhab Hanafi, orang non Islam itu bisa menguasai, bisa memimpin orang Islam. Lek ngono kita milih non Islam pun gak masalah kalau di situ adil. Nah, ini permasalahan. Apa itu adil? Adil itu tidak melakukan dosa yang menunjukkan ketidakpedulian di dalam agama. Lulek ini berarti orang-orang non Islam tidak adil. Ini memang golongan masyhur dari ulama Syafi'iyah semacam ini. Semuanya orang non Islam berarti tidak adil, gak boleh sama sekali. Ini sama dengan dawuh Allah, wa ba'talul yatama hatta idza balaghun nikah fa in anastum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum. Anak-anak yatim jangan kau serahkan hartanya, jangan kau serahi harta, jangan kau jadikan pimpinan, jangan kau jadikan orang yang mengatur di dalam masalah urusan harta, urusan dunia sampai dia rusdun. Lah rusdun itu apa? Kalau cara Ibnu Hajar, rusdun itu al-muslih li dinihi wa malihi. Orang yang mampu menjaga agamanya dan menjaga hartanya. Kalau ini dipakai di negara Indonesia gak jalan. Berarti orang-orang yang berdosa besar seperti orang berzina, orang membunuh orang lain, tukang mabuk, gak boleh transaksi karena gak boleh menguasai di dalam harta. Malah repot jadi. Malah repot. Makanya Imam Nawawi malah mengatakan yang dimaksudkan dengan rusdun di sana itu al-muslih limalihi saja. Berarti melihat karena itu urusan harta, urusan dunia, yang penting dia muslih limalihi, walaupun di dalam agama tidak. Berarti di dalam adil di sana itu adil yang secara nisbi. Nisbi itu apa? Kalau dia itu di dalam urusan harta misalnya kalau jadi bendahara, ya berarti adil pandai di dalam menasarufkan dan tidak korupsi. Tidak korupsi, betul. Nah, demikian pula ketika di situ adil dipasrai di dalam masalah pekerjaan, bidang apa saja, yang adil di dalam bidang itu. Ini sangat moderat pendapat dari Imam Nawawi yang menggunakan kata rusdun itu muslih limalihi saja, jangan diartikan muslih lidini wa malihi, karena ini bukan urusan agama. Yang nanti dikembangkan bahwa orang-orang yang tidak pernah sholat sama sekali bolehkah terima zakat? Wah ini sampai ngaji dan buya seperti Ibnu Hajar tidak boleh. Kenapa? Karena orang tidak sholat itu dikatakan safeh, orang mendung.
Padahal kalau kita lihat sekarang orang-orang yang tidak sholat malah cerdas-cerdas. Tapi beliau mengatakan sampai jika tidak boleh menerima sholat sebab tidak boleh menerima zakat karena tidak muslim lidi. Tapi kalau kita mengikuti pendapatnya Imam Nawawi, ya pokoknya yang penting muslim lidi berarti dia bisa ngerti urusan duit, urusan duit itu nggak sekolah ya paham. Maka boleh menerima zakat. Nah, fikih yang ditunjukkan oleh usul yang karena perbedaan istiadat yang macam-macam ini harus kita pahami semuanya. Kenapa harus kita pahami? Sebab kalau Anda hanya memahami satu jalur hukum, satu pendapat, ini kamu akan mati bunuh diri. Maksudnya hatimu akan mati sebab akan menyalahkan kepada orang-orang lain terus. Makanya dikatakan qalilul ilmi kasirul ingkar. Wong niku lek sithik ilmune gampang ngelokno wong. Gampang ingkar. Kasirul ilmi qalilul ingkar. Lek akeh ilmune negara niki gak gampang nyalahke wong. Karena itu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ditanya, mata rajulu aliman, mata yakunu rajulu aliman. Seorang itu dikatakan alim itu kapan? Beliau jawab, idza tahaqqaqa bi ilmihi summa ta'arada li sa'iril ulum bi im'anin wa nadharin hatta yudrika ma yafut atau ma fatah. Imam Syafi'i ditanya kapan orang itu ngalim, yaitu kalau dia sudah memahami tentang satu bidang ilmu secara detail, lalu diuji coba, ditawarkan, dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain. Setelah dibandingkan dengan ilmu-ilmu lain, sehingga dia akan menemukan atas kekurangan-kekurangan di dalam pemahaman. Hal itu sama dengan yang disampaikan oleh Jalinus. Jalinus itu ahli hikmah Yunani. Ditanya, limadza aujabta bida'in wahidin dawa'an kasiratan mujmi'atan. Kenapa engkau telah mengharuskan resep untuk satu penyakit dengan berbagai macam resep obat yang sangat komplit? Beliau jawab, wal maksud wahid wal ifrad qatil. Obat ini hanya satu. Sebenarnya obatnya hanya satu. Akan tetapi satu ini akan bisa dampak negatif atau akan ada efek samping yang di situ membahayakan atas penyakit-penyakit yang lain. Maka perlu ada obat-obat yang lain yang membentengi dari penyakit-penyakit tadi. Contohnya wong kena kolesterol, juga kena penyakit emah. Wah, kolesterol ini kalau dengan bawang gampang dan turun. Tapi sementara kalau di situ dikasih bawang, emahnya kambuh. Maka disinilah harus pakai bawang, tapi juga harus ada obat yang bisa menanggulangi kambuhnya emah, kasih milanta atau promak ditambahin itu. Karena kalau satu ini akan membunuh. Oleh karenanya kita tahu bagi orang yang hanya gurunya satu, pengetahuannya satu, tidak mau menerima ilmunya lain, pendapatnya orang lain, mazhab yang lain, kaku dan membunuh dirinya sendiri. Artinya punya diri sendiri itu dia justru malah
mati hatinya. Katakan seperti orang-orang Wahabi. Karena ilmu negosiasi gak dibanding, gak memahami dengan mazhab Syafi'i, gak memahami mazhab Hanafi, gak mazhab yang lain, akhirnya hantem kromo sehingga malah justru merasa paling bagus, paling mulia. Ini namanya bunuh diri. Nah, makanya satu ilmu kita pahami dengan cara detail, tapi perlu kita memahami beberapa ilmu-ilmu lain, disiplin ilmu lain, mazhab-mazhab lain, yang sehingga kita bisa mengetahui kekurangan-kekurangan, setidaknya gak gampang menyalahkan orang. Paham gak ini? Allahumma sholli ala Muhammad. Ini penting saya katakan semacam ini, biar kita tidak hanya satu pemahaman. Mulai sampai ngaji bab kitab Syafi'iyah toh, di mana saya ngaji kitab Syafi'iyah, kalau ketemu dengan orang non Islam harus ditalqin, harus diistifham, didesak. Terus tidak boleh bangun bangunan di atas bangunannya orang Islam. Kalau kendaraan tidak boleh kendaraan yang lebih dari kendaraan orang Islam. Wah, ini akan jadi radikal. Wah, itu nanti akan menjadi bahaya untuk hati kalian. Loh, apa pendapatnya Imam Syafi'i itu salah? Tidak. Karena pendapatnya Imam Syafi'i itu berdasar pada daulah Islamiyah. Lah kalau daulah Islamiyah, orang yang selain Islam, yakni non Islam, masuk di daerah itu sebagai orang yang nunut, makanya harus bayar pajak. Lah karena penduduk asing harus menerima ketentuan-ketentuan yang telah disepakati, yang ditentukan oleh negara itu. Di Indonesia pun juga demikian, malah justru orang asing tidak boleh memiliki tanah. Ini benar. Lah konsep yang semestinya konsep di dalam negara daulah Islamiyah ini sekarang juga dipakai, tapi tidak pakai dengan daulah Islamiyah, cuman dalam daulah wataniyah yuk antar negara punya hak. Dan yang perlu kita ketahui bahwa sekarang di seluruh dunia tidak ada daulah Islamiyah. Di Mekah pun bukan daulah Islamiyah, tapi kerajaan. Malah justru sekarang ini, Masya Allah, di Mekah itu orang yang dikasih amanat untuk situs-situs Islam, tapi tidak tanggung jawab, malah justru hanya digunakan untuk bisnis mencari keuntungan belaka. Lebih dari 5.000 situs Islam di sana hilang. Masya Allah. Yang hanya karena dalih satu mazhab itu marana musyrik, seperti Darul Arqam, tempat Rasulullah membina para sahabat, mengajarkan ilmunya kepada para sahabat. Gak ada Darul Arqam sekarang. Sekarang menjadi gedung-gedung yang mencakar langit sampai 700 meter. Tempat kelahirannya Rasulullah hilang, sekarang tinggal perpustakaan. Dalamnya Dewi Khadijah, di mana itu tempat yang sangat bersejarah. Rasulullah membangun rumah tangga, menerima wahyu, kun fa'antir wa rabbaka fakabbir, ya ayyuhal mudaththir kun fa'antir wa rabbaka fakabbir. Hilang, sekarang malah dijadikan taulet. Banyak semacam ini. Darun Nadwah, tempat pertemuan Abu Jahal dan orang-orang kafir yang sepakat untuk membunuh Rasulullah dan didatangi oleh Syekhun Kabir, ternyata iblis. Hilang. Darus Syaibah hilang. Bahkan sampai sofa Marwah saja nggak ada, sekarang itu bikinan sendiri. Termasuk Abil Qubais
di mana Bil-Kufas itu tempat yang bersejarah untuk membaiat para sahabat. Walladzina yubayyuna tahta syajarah, hilang jadi istana. Ini mereka bukan apa itu namanya daulah Islamnya, malah justru kehilangan peradaban Islam sendiri, peradaban Islam yang sangat bersejarah dihilangkan. Padahal kalau di Indonesia seperti dalam Mbah Yai Wahab Kasbullah, ngono ae sing tempat lahir Mbah Yai Wahab tidak akan dibuka. Candi-candi kecil dibiarkan. Ada candi Penataran, ada candi Kontes, candi Wisbuh, macam sedikit itu dibiarkan. Candi Borobudur. Oh, ini kalau di Mekah itu sekarang sudah dihilangkan musyrik. Kok tipis temen imannya, masa ndelok candi imane kaya musyrik itu lho. Imannya sangat lemah, sangat tipis sekali. Kok iya ngoten? Makam-makam sahabat hilang. Yang ada hanya makam Sayyidina Abu Bakar, Umar yang bersamaan dengan Rasulullah. Itu pun dulu sudah akan dihancurkan dengan alasan karena akan menjadikan syirik. Loh, ya mosok wong imane opo kok iso ngebukan petok kuburan kaya syirik gitu loh. Sehingga kita masuk di sana tidak bisa mengimajinasi apa yang terjadi pada zaman dulu. Yang dikhawatirkan akhirnya apa yang terjadi niku akhirnya menjadi apa yang telah diceritakan tentang sejarah Nabi akan menjadi dongeng karena tidak bisa dibuktikan dengan bukti yang real, tidak ada tanda yang real. Masih ada tanda real saja seperti Wali Songo sudah dianggap cerita fiktif. Jadi padahal masih ada buktinya, masih jelas nampak. Niku mau saja dianggap cerita fiktif itu begitulah. Makanya di Mekah itu bukan negara khilafah, bukan daulah Islamiyah, bukan, tapi termasuk sultaniyah, kerajaan. Nah, kerajaan itu lebih parah dibandingkan dengan khilafah. Kalau kekuasaannya sama dengan khilafah, tapi penggantiannya yang tidak sama. Karena kalau kerajaan itu nanti turun tinurun, kalau khilafah kan tidak. Niki. Tidak ada daulah Islamiyah. Maka konsep-konsep yang daulah Islamiyah itu sebenarnya sudah juga dipraktekkan di dalam negara bangsa. Mulanya saya katakan di Mekah itu bukan daulah Islamiyah. Sampai orang Islam datang ke Mekah tidak bebas, harus bayar pajak. Jadi kono paspore ya nek bisa nih per bulan berapa, kalau nggak bayar di penjara. Loh, kalau daulah Islamnya kan mestinya tempatnya orang Islam. Termasuk nih, saya sendiri juga kadang-kadang niku yo mangkel kok yo melihat tempat Mina itu cara hadis al-Mina karrohmi. Mina itu seperti rohim. Rohim itu kecil, tapi kalau ada anaknya, anak 1, 2, 3 cukup, sampai anak 8 maka cukup. Mestinya Mina itu juga seperti itu. Tapi ternyata Mina nggak bisa dijadikan tempat mabit karena dijadikan tempat pemukiman atau bertempat mukim sementara haji-haji plus yang haji-haji mahal. Nah, itu milik siapa? Kan mestinya kan ngoten. Kalau mestinya miliknya Allah, miliknya orang Islam, tapi malah digeser, digunakan untuk bisnis mendapatkan uang belaka. Yang semacam ini. Mulane lek sing ngiblat merono iki jan keliru total, mereka itu kehilangan peradaban. Tapi hanya fokus dengan satu mazhab yaitu Wahabinisasi. Kurni kuwa ya akhirnya sih nggak cocok, kafir, murtad, bid'ah, hanya itu saja. Kenapa?
karena satu disiplin ilmu tanpa didasari, tanpa diuji kelayakannya dengan ilmu-ilmu yang lain. Ini penting kita pelajari. Makanya kita belajar fikih muwatonah ini lintas Syafi'i, tapi kita usahakan masih tetap dalam koridor mengikuti salah satu dari mazhabul arba'ah selama itu bisa. Nah, mungkin nanti dikaji bagaimana di Indonesia tidak mengeterapkan hukum had, bagaimana di Indonesia tidak mengeterapkan hukum qisas, bagaimana di Indonesia tidak mengeterapkan diat. Loh, hukum qisas itu dipraktekkan di sini kalau betul, cuma hanya kekurangannya masalah pembunuhan kosdun itu, amdun mahdun itu kalau di sini berencana, betul. Beda penjabarannya dengan Syafi'i. Tapi yang berencana itu memang pasal 142 itu mati. Kalau betul berencana, makanya Sambo ini antara mati dengan 20 tahun seumur hidup atau 20 tahun. Tinggal dibuktikan kalau nanti itu berencana sudah direncanakan dari awal, itu yo mati. Nah, untuk menyebutkan amdun mahdun gitu sih repot. Makanya ada kisah di Indonesia itu ada, jangan dikatakan tidak ada. Nah, cuman ya tidak semuanya harus dikisos karena ya masih perlu dikaji bukti-bukti yang otentik dan seterusnya. Itu angel. Apalagi kalau hakimnya bisa dibeli, repot lagi itu benar. Itulah yang dimaksud negara bangsa. Di negara bangsa itu negara yang kekuasaannya terserah di tangan rakyat. Kekuasaannya terserah rakyat. Ini negara yang daulahnya pada rakyat. Makanya dari rakyat untuk rakyat. Walaupun toh orang yang mewakili rakyat hanya sebagai buruh, sebagai khotib, sebagai pelayan, tapi merasa dia paling mulia. DPR kan sebagai wakil kita kok, tapi wakil merasa mulia, merasa hebat daripada yang mewakilkan. Ya ini buruh merasa lebih hebat daripada juragan di Indonesia ini. Ini ku masalah ini. Karena apa? Masalahnya juragan ini gampang disokong. Amplop. Ini kayak amplop gelem ini 500 ribu. Bes. Lah negara bangsa, kalau negara daulah Islamiyah, daulah niku kekuasaan dan sekarang sudah tidak ada. Niku kalau memang ada peperangan, perebutan masalah wilayah, terus di wilayah Islam seperti daulah Islamiyah niku nggih. Masjid itu daulah Islamiyah. Sehingga orang lain tidak boleh masuk di situ, tapi daulah Islamiyah pun juga tidak mutlak daerah Islam dan daerah ekonomi. Orang Islam lain lebih gak oleh, mulane daulah Kafirono juga oleh. Padahal dia orang Islam. Kalau masjid itu daulah Islamiyah, mesti kan ya boleh kan.